Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas konsep perubahan perilaku sosial kognitif teori yang beranggotakan yang pertama ada Indri Puspitasari, yang kedua ada Iza Mahendra, yang ketiga ada Lini Mardiani, yang keempat ada Muhammad Rizan, yang kelima saya sendiri Pancerswana, dan yang terakhir ada Rahayu Ningsi. Baiklah, saya akan menjelaskan sosial kognitif teori. Teori kognitif sosial analisis difusi sosial gaya baru dari perilaku dalam hal 3 fungsi, konstitusi, dan mekanisme yang mengatur mereka. Yang pertama mencangkup akuisisi pengetahuan, ide-ide baru, dan praktek atau nilai fungsional mereka. Modeling simbolis biasanya berfungsi sebagai ban utama inovasi ke daerah tersebar luas, terutama di fase awal difusi. Fungsi kedua menyangkut faktor penentuan adopsi. Sejumlah faktor termasuk yang dirasakan self-efficacy untuk menguasai kompetensi yang diperlukan, kepemilikan sumber daya penting, hasil harapan mengenai biaya dan manfaat dari gaya baru perilaku, dan peluang dirasakan dan hambatan menentukan apakah orang akan mengadopsi atau mempraktekkan apakah mereka telah belajar. Terus, dissatisfaction utama ketiga dalam proses difusi mencangkut jejaringan sosial yang dari orang satu sama lain. Berdasarkan itu, menurut Bandura, teori Skinner yang menekankan pengaruh tingkah laku, mengabaikan fakta bahwa pembelajaran bisa pula timbul sebagai hasil observasi atas tingkah laku orang lain, atau yang disebut observation learning. Terus ada juga hasil peniruan tingkah laku orang lain, disebut modeling. Terus hasil konsekuensi atau kegagalan dan kesuksesan, serta tingkah laku orang lain atau yang disebut vicarious learning. Faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia merupakan interaksi di antara 3 variabel yang juga mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran sosial, yaitu lingkungan environment, individu personal atau kognitif, dan yang terakhir perilaku atau behavior. Dapat dilihat di determinan di sini bahwa behavior, environment, dan person itu saling mempengaruhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketiga itu. Yang pertama, person. Dalam peranannya sebagai individu, manusia berperan sebagai subjek atau pelaku dalam proses pembelajaran sosial. Setiap individu itu unik karena berbagai perbedaan yang ada di dalam diri mereka antara satu dengan yang lain. Dalam proses pembelajaran sosial, faktor-faktor personal yang berasal dari diri atau individu tersebut memiliki pengaruh yang sangat penting. Faktor tersebut adalah yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada sikap, dan yang ketiga ada pengharapan. Terus environment atau lingkungan, segala bentuk, suasana, komponen, fungsi interaktif yang berada di bumi baik biotik maupun abiotik. Dalam proses pembelajaran sosial, lingkungan tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, atau lingkungan antara manusia di mana terdapat pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya. Terus berlaku dalam suatu lingkungan spesial. Ruang lingkupnya ditentukan oleh keberlakuan pola-pola hubungan sosial atau termasuk perilaku manusia di dalamnya, serta dipengaruhi oleh tingkat rasa integrasi mereka yang berada di dalamnya. Lingkungan ini berubah mengikuti keberadaan manusia di muka bumi. Artinya, lingkungan sosial budaya mengalami perubahan sejalan dengan peningkatan kemampuan adaptasi kultur manusia terhadap lingkungannya, dan begitu pula sebaliknya. Faktor yang berasal dari lingkungan yang dapat menjadi proses pembelajaran sosial antara lain itu ada norma-norma sosial yang berlaku, akses masyarakat atau pola interaksi, serta pengaruh satu sama lain atau kemampuan untuk mengubah lingkungan sendiri. Yang ketiga ada behavior, perilaku, tindakan atau aksi yang dapat mengubah hubungan individu dan lingkungannya.
Faktor perilaku atau behavior yang mempengaruhi proses pembelajaran sosial yaitu yang pertama keterampilan atau kemampuan, bisa disebut juga skill, yang kedua latihan, dan yang ketiga efektivitas diri. Ketiga variabel tidak harus memiliki kekuatan atau memberikan kontribusi yang sama. Biasanya yang paling berpengaruh adalah aspek kognitif. Aplikasi dalam jurnal penelitian. Contoh aplikasi dari teori kognitif sosial dalam disiplin penelitian akademis ini dalam kehidupan kita di universitas, contohnya itu di Darussalam Gontor. Kita bisa melihat banyak sekali contoh pada teori sosial kognitif, contoh yang bisa kita temukan dan pahami. Salah satunya adalah ketika kita terpengaruh atau cenderung mengikuti kata-kata Asia. Kata ini diperoleh melalui media online yaitu YouTuber atau Halilintar. Banyak juga dari mahasiswa yang menirukan gaya berbicara tersebut di Universitas Darussalam Gontor ini. Teori sosial kognitif bisa juga digunakan menjadi riset untuk meneliti efek, jumlah, atau feedback yang dihasilkan dari subscriber atau halilintar yang ada di Universitas Darussalam ini. Karena mengucapkan kata asyap itu adalah sebuah trending kekinian yang lagi hits di masyarakat umum, dan juga alasan lain karena media lebih maju daripada kita tahu secara individu. Contoh lainnya itu bisa kita lihat di Universitas Darussalam Gontor ini tentang pemilu presiden. Pasti kita melihat berita lebih cenderung ke YouTube dan juga media online lainnya daripada melihat kampanye capres dan cawapres secara langsung. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa media berpengaruh secara luas pada masyarakat umum, khususnya juga orang-orang yang ada di Universitas Darussalam. Akibatnya trending yang tercipta adalah selama 2 jari dan juga 2019 ganti presiden. Itu adalah bukti bahwa kita lebih bisa mempercayai media daripada yang kita temukan langsung. Dan juga media lebih bisa diakses dengan mudah. Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.